Apakah Bunda Maria dapat disebut sebagai tabut perjanjian baru karena mengandung Yesus? Alasan utama Gereja Katolik memunculkan dogma gereja yaitu Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru adalah karena Maria mengandung Yesus. Sepertinya Gereja Katolik menafsirkan tabut yang berisikan benda-benda suci itu sebagai rahim Maria yang mengandung Yesus, dan Yesus yang disebut sebagai Sang Firman seolah-olah menggambarkan dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tabut perjanjian bukan hanya kotaknya saja, tetapi termasuk seluruh isinya. Peti atau tabut ini berisi dua loh batu 10 perintah Allah, tongkat Harun, dan buli-buli berisi mana yang digunakan sebagai tipologi takhta pendamaian manusia dengan Allah, yang mana darah kurban penebus dosa akan dipercikan ke atas tutup pendamaian. Sedangkan Maria hanya mengandung anak domba Allah yang akan dijadikan kurban pendamaian antara Allah dan manusia melalui darahnya. Apakah Gereja Katolik lupa atau tidak paham jika Yesus yang dikandung oleh Maria hanya seorang manusia yang akan dijadikan sebagai kurban penebus salah, sehingga Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang akan menjadi seorang Mesias bagi bangsa Israel? Kalau kita melihat tentang tabut perjanjian di kitab Perjanjian Lama, tabut ini sebenarnya sebagai simbol kehadiran Allah di tengah bangsa Israel dan sebagai media rekonsiliasi antara mereka dengan Allah. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan berikut ini. 1. Tabut perjanjian sebagai tempat atau tahta kehadiran Allah untuk menyertai bangsa Israel, menyampaikan perintah atau petunjuk kepada bangsa Israel. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. 1 Tawarikh 28 ayat 2. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Tabut perjanjian akan selalu dibawa oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, di saat berperang melawan Filistim, meruntuhkan tembok Yerikho dan mengalahkannya, dan lain-lain. Tabut perjanjian akan ditempatkan di dalam kemah suci, di ruang Maha Kudus di Bait Allah, sebagai simbol takhta kerajaan Allah hadir di sana. 2. Tutup pendamaian adalah sebagai media rekonsiliasi atau pendamaian antara bangsa Israel dengan Tuhan melalui persembahan darah kurban penebus dosa mereka. Keluaran 30 ayat 6. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Imamat 16 ayat 14-15. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Tentang tabut perjanjian juga ada dijelaskan di Ibrani 9 ayat 1-28. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu,
Di samping makanan minuman dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat, barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Apakah tabut perjanjian masih diperlukan setelah bangsa Israel semakin banyak dan bersera ke banyak bangsa, serta setelah penggenapan hukum Taurat oleh Yesus? Yeremia 3 ayat 16-18. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Apakah ada keterkaitan tabut perjanjian tersebut dengan Bunda Maria? Menurut saya, tidak. Alasannya adalah 1. Bunda Maria bukan sebagai tempat atau tahta kehadiran Allah untuk menyatakan diri kepada bangsa Israel. Maria hanya mengandung seorang manusia bernama Yesus selama sekitar 10 bulan untuk dijadikan sebagai kurban penebus dosa manusia, yang kemudian Yesus ini akan menjadi seorang Mesias bagi mereka. Kita harus paham bahwa yang dilahirkan Maria adalah Yesus dalam kodratnya sebagai manusia, anak Allah, bukan sebagai Allah. Kepenuhan Allah di dalam diri Yesus bukan sejak dalam kandungan, tetapi terjadi setelah ia dibaptis di sungai Yordan, yang mana roh Allah dalam rupa burung merpati turun kepada Yesus. Sejak itulah Allah berfirman melalui dirinya dan melakukan seluruh kehendak Allah. 2. Bunda Maria bukan media untuk rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, yang mana darah kurban penebus dosa yaitu Yesus harus dipercikan kepada Bunda Maria. Berdasarkan penemuan Ron Wyatt, ia menemukan tabut perjanjian di Gua Zedekias, dan ia melihat bekas tetesan darah Kristus di atas tutup pendamaian yang berasal dari aliran darah dari celah retakan batu di atasnya, di mana Yesus disalib dan ditikam. Retakan batu itu diduga terjadi pada waktu gempa sebagaimana disebut di Matius 27 ayat 51. 3. Berdasarkan Wahyu 11 ayat 19, tabut perjanjian yang ada di perjanjian lama yang dibuat oleh manusia adalah gambaran atau tipologi dari tabut perjanjian yang ada di bait Allah di sorga. 4. Dan berdasarkan Yeremia 3 ayat 16-18,
Setelah bangsa Israel bertambah banyak dan beranak cucu dan menyebar ke seluruh negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama Tuhan ke Yerusalem. Bagi saya dogma Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru seperti lelucon, karena tujuan dan maksud tabut perjanjian dan kehadiran Maria yang mengandung Yesus sebagai anak domba Allah, atau kurban penebus manusia sama sekali tidak nyambung. Maria tidak pernah mengandung Allah dan Maria tidak mengandung selamanya tetapi hanya selama 10 bulan yaitu seorang yang akan menjadi Mesias bagi Israel. Sehingga Maria bukan tipologi tabut perjanjian sebagai tahta kehadiran Allah bagi bangsa Israel dan sebagai media rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Kalau kita membaca Wahyu 11 ayat 19, di ayat ini dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tabut perjanjian yang disebut di kitab perjanjian lama hanyalah tipologi dari tabut perjanjian yang ada di bait suci Allah yang di sorga. Dan berdasarkan Yeremia 3 ayat 16-18, tabut perjanjian itu telah digantikan dengan Yerusalem, di mana bait Allah berada sebagai tahta Allah di bumi. Sehingga tidak ada kaitannya tabut perjanjian itu dengan Bunda Maria. Injil-Injil yang diajarkan oleh gereja tetapi tidak diperintahkan oleh Yesus di keempat Injil dan di kitab-kitab para rasul adalah Injil-Injil yang berasal dari roh lain. Dan tujuannya tentu untuk membawa jemaat ke arah lain dan meninggalkan Injil tentang Yesus yang seharusnya kita ikuti dan beritakan. Nubuat ini sudah tertulis di Yohanes 21 ayat 18 yang berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yang artinya bahwa akan muncul nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran barunya yang akan membawa gereja ke arah yang lain ke tempat kebinasaan yang kekal. Dan ajaran baru ini tentu akan menimbulkan percekcokan dan perpecahan di dalam gereja Tuhan. Demikian juga di ketiga Injil yang lain telah dinubuatkan bahwa akan ada saatnya muncul banyak nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu yang menyesatkan umat Allah. Di 1 Timotius 6 ayat 3-5 ada disebutkan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Perintah Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya adalah mengajarkan domba-dombanya untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus. Dan ini tertulis di Injil Matius 28 ayat 20. Hamba-hamba Tuhan tidak diperkenankan untuk membuat ajaran-ajaran baru hasil pemikiran mereka sendiri. Ajaran-ajaran baru yang dibuat oleh nabi-nabi palsu tentu adalah ajaran-ajaran palsu, yang mana dialah yang menjadi tuan dalam ajarannya, bukan Tuhan Yesus, dan mereka yang mengikuti ajarannya menjadi hamba-hamba mereka. Di Yohanes 12 ayat 48 tegas dikatakan, barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.